aku boleh katakan yang Indonesia nih sebuah negara yang sungguh-sungguh kaya ya guys. Yo, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Koben Studio. Boom. Oke guys, hari ini kita akan membuat reaction daripada channel The Wanderer Indonesia, yaitu Dunia Terkejut. Republik Indonesia kuasai minyak dunia, Jokowi pamer 5 kilang minyak ada yang tercanggih di dunia. Oke, jadi guys, tanpa perlu kita memuasa, tanpa perlu kita banyak bacot ataupun banyak cakap lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Oke, so stay tune. Oke guys, tanpa perlu kita memuasa, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu karena yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Impor minyak itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Mata uang lah, mata uang. Pertamina harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Ini adalah salah satu presiden yang membawa ke arah kemajuan Indonesia ya, Presiden Jokowi. Kilang minyak Indonesia. Tapi macam yang seperti mana yang aku tahu sendiri, aku ada cari tahu lah kan tentang perkara-perkara. Aku kan suka kadang-kadang aku suka buka-buka macam mana ya, cerita-cerita lah, fakta apa semua kan. Udah turun dulu nih kamera, udah kena atas tuh. Oke. Dan aku dapat tahu yang banyak rupanya kan, macam penemuan-penemuan minyak mentah di Indonesia. Ada Pemerintahan Presiden Jokowi berambisi Indonesia bisa memiliki kilang baru. Namun Presiden Jokowi mengaku kesal karena instruksinya soal pembangunan kilang minyak di Indonesia tak terrealisasi. Hal ini diperparah dengan adanya sejumlah insiden kebakaran di kilang-kilang milik Pertamina. Oh, ada kebakaran. Tahu bahwa ini juga sudah sejak tahun 97-98 dibangun, kemudian berhenti, kemudian ini kita mulai lagi. Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal, bisa menghemat devisa itu 4,9 miliar. Miliar. Woi, besar loh. Gede sekali. Ush. Bapak besar. 56 triliun. Ini merupakan substitusi. Karena setiap tahun kita impor, padahal kita bisa buat sendiri, tapi tidak kita lakukan. Ini yang sering saya sampaikan bolak-balik. Betul. Terbatas, rapat paripurna, rapat dengan kepala daerah ini. Substitusi produk-produk impor ya ini. Sawit pun besar sana kan? Sehingga kita harapkan kalau ini berproduksi maksimal, yang namanya current account deficit, terasa kita akan menjadi jauh lebih baik. Salah satu kuncinya ada di sini. Betul, aku setuju lah kan. Seperti mana yang kita tahu semua, sawit di Indonesia tuh banyak, kelapa sawit kan, ada penemuan minyak mentah. Maksudnya minyak mentah tuh petroleum lah kan. Bayangkan ya, kalau Indonesia dapat maju kan lagi semua tuh. Woi, memang kaya betul. Sebab hasil minyak, penemuan minyak nih bukannya salah satu benda yang boleh dikatakan benda kecil, ini benda besar ya. Bayangkan Dubai, United Arab Bersatu gitu, Emirates, kan? Nah, bayangkan dong kaya macam mana. Sebab dorong minyak. Nah, artinya apa? Ini adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan problem dari agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun nggak rampung-rampung. Presiden pun merasa heran selama 34 tahun Indonesia tak pernah membangun kilang minyak. Padahal apabila kilang minyak dibangun, maka akan banyak komoditi turunan yang bisa dihasilkan. Salah satunya yaitu petrokimia yang tak perlu impor lagi.
Sebab selama ini nilai impor petrokimia sebesar 323 triliun rupiah per tahun. Untuk itulah keseriusan Presiden Jokowi membangun kilang ini dikawal langsung oleh Kapolri, Jaksa Agung, serta KPK untuk mengawasi pembangunan kilang minyak. Ia ingin proyek ini benar-benar terrealisasi dan juga meminta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Dirut Pertamina Nike Widiawati untuk serius mengawal pembangunan kilang minyak. Betul. Dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun gak ada yang berjalan. Tegas loh Presiden Jokowi ini. Ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu. Karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Betul. Sebenarnya tidak perlu, ya betul lah, sebenarnya tidak perlu diimport pun dari luar negara apa semua itu kan. Indonesia dapat buat sendiri, tetapi itulah Presiden Jokowi cakap yang kalau dimajukan lagi bidang nih kan, bidang petroleum nih, bidang dalam minyak nih kan, memang aku boleh katakan yang Indonesia nih sebuah negara yang sungguh-sungguh kaya ya guys. Kok kita impor? Lah ini yang senang impor ini ya. Bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin ya udah, nggak ada impor gas lagi. Lah saya kerja apa Pak? Ya urusanmu. Kamu udah lama menikmati ini. Betul. Salut lah, salut. Setidaknya selama memimpin, Presiden Jokowi telah membangun 5 kilang raksasa dan mengembangkan kapasitas kilang-kilang yang sudah ada di Indonesia. Salah satu yang digadang-gadang akan menjadi kilang tercanggih di dunia adalah kilang minyak PT Pertamina di Tuban. Proyek pembangunan kilang minyak PT Pertamina di Tuban menelan dana 15 miliar US dollar hingga 16 miliar US dollar atau sekitar 225,37 triliun rupiah. Pembangunan tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 mendatang. Dirut PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan pembangunan kilang minyak di lahan seluas 900 hektar tersebut bakal memberi dampak besar bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai salah satu kilang tercanggih di dunia, kilang Pertamina Tuban memiliki kapasitas pengolahan sebesar 300.000 barel per hari yang akan menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk jenis gasolin dan diesel. Kilang Tuban juga akan menghasilkan 4 juta liter aftur per hari serta produksi petrokimia sebesar 4,25 juta ton per tahun. Selain itu, bahan bakar minyak yang dihasilkan akan bersifat ramah lingkungan. Perkembangan ataupun pembangunan kendaraan listrik di GBR, proyek pembangunan kilang tetap lanjut untuk memenuhi kebutuhan demand daripada domestik. Memang benar bahwa dalam energi transisi itu bauran energi baik dari EBT, kemudian gas, kemudian elektrifikasi itu akan semakin meningkat dan juga pengurangan atau penurunan penggunaan BBM akan menurun. Tapi secara makro, secara nasional kebutuhan energi untuk NKRI ini akan semakin naik ke depannya, masih semakin naik ke depan. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius mengatakan, dari sisi pendapatan negara, pembangunan kilang akan memberikan dampak signifikan bagi keuangan negara.
yang artinya Indonesia tambah cuan. Terus cadangan devisa akan meningkat hingga 12 miliar US dollar per tahun, dan penerimaan pajak yang diprediksi mencapai 109 miliar US dollar. Pembangunan dan modernisasi kilang nasional akan menggairahkan industri dalam negeri yang sejalan dengan kebijakan TKDN yang mencapai 35%. Tentunya hal ini jadi peluang bagi industri dalam negeri untuk bermitra dengan Pertamina dan menyukseskan mega proyek pembangunan dan pengembangan kilang. Betul. Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Oke guys, so sampai situ salah reaction aku tentang dunia terkejut. RI kuasai minyak dunia, Jokowi pamer 5 kilang minyak ada yang tercanggih di dunia daripada The Wanderer Indonesia. Seperti mana yang kita tahu, aku amat-amat setuju dengan apa yang Presiden Jokowi lakukan. Dikarenakan aku boleh katakan Presiden Jokowi ini adalah salah satu pemimpin yang dia punya mindset ataupun pandangannya yang ke masa hadapan sudah untuk bagaimana perlu kita memajukan Indonesia nih, bagaimana kita perlu menaikkan martabat Indonesia, dan bagaimana untuk Presiden Jokowi sendiri menaikkan apa orang bilang ekonomi yang berada di Indonesia nih ya guys. Lagi satu, apabila jadinya apa tadi tuh kilang Tuban tuh minyak tuh kan besar dan perlukan banyak pekerja, jadi pekerja orang-orang di Indonesia boleh masuk ke tempat kerja itu dan bekerja ekonomi, dan itu daripada salah satu ekonomi juga. Lagi satu macam yang dibilang tadi dalam nih, kurang ekspor dari luar lah, kurang diambil dari luar, minyak-minyak LPG apa semua itu kan kurang diambil dari luar, dan Indonesia dapat buat sendiri. Jadi mungkin kalau Indonesia sudah dapat buat sendiri, mungkin minyak itu semua akan turun harga lah, akan turun harga. Dan oke guys, so sampai secara reaction aku, dan see you in the next video in comment studio.